Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Mudah-mudahan kita semua dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menunaikan ibadah haji dan umrah walaupun satu kali seumur hidup kita di dunia ini, karena melaksanakan atau menunaikan ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Amin, 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 Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dikisahkan dalam sebuah kitab bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebagian dari atau di antara Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah itu adalah cukup banyak, karena Rasul adalah merupakan penyampai ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang memiliki kerajaan yang cukup kuat dan luas. Di masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah terjadi musim kering yang berkepanjangan. Akibat dari kemarau yang begitu panjang itu mengakibatkan tanaman-tanaman rusak yang akhirnya penduduk merasa kekurangan air dan merasakan kemiskinan, merasakan kekurangan yang cukup kurang, yang menyebabkan mereka itu khawatir akan musibah yang menimpa negerinya itu. Lalu karena kemarau panjang yang mengakibatkan kemiskinan kaum Nabi Sulaiman alaihissalam itu, pada suatu ketika kaum Nabi Sulaiman alaihissalam berkumpul untuk menghadap kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kaum Nabi Sulaiman alaihissalam mengajukan suatu permohonan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kami mohon kepada engkau wahai Rasulullah, doakanlah kami agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di negeri ini. Hutan-hutan, pepohonan, hewan-hewan, bahkan manusia sudah merasa kehausan karena kekeringan yang begitu panjang yang mengakibatkan air dari sungai-sungai, mata air sudah mulai mengering yang menyebabkan pepohonan-pepohonan menjadi mati, dan hewan-hewan ternak pun banyak yang sudah mati akibat kelaparan, dan tidak ada yang dimakan oleh hewan-hewan tersebut. Bahkan manusia pun banyak yang sudah meninggal akibat kelaparan yang cukup mengkhawatirkan. Lalu mendengar permintaan dari rakyatnya, Nabi Sulaiman alaihissalam berpidato kepada umatnya itu, wahai kaumku,
insya Allah besok pagi hari kita berkumpul di tempat ini, akan saya tunjukkan suatu tempat yang cukup luas, dan di sanalah kita akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon agar hujan diturunkan kepada kita semua. Lalu setelah besok harinya Nabi Sulaiman berserta kaumnya itu berkumpul di depan istana, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak kaumnya untuk pergi ke suatu tempat yang sangat luas untuk berdoa di tempat yang luas itu. Dalam perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar seekor semut yang sedang berdoa memohon hujan, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Sulaiman adalah seorang Rasulullah yang bisa mendengar suara hewan-hewan, yang bisa memahami apa ucapan-ucapan hewan-hewan tersebut. Lalu kemudian Nabi Sulaiman menyimak doa dari seekor semut tersebut. Doa seekor semut tersebut mengatakan bahwa, ya Allah, saya ini sudah sangat kehausan sekali menunggu air yang datang kepada kami. Sungai-sungai sudah mulai mengering, mata air sudah mulai mengering, tidak ada yang kami minum lagi. Maka saya bermohon kepadamu ya Allah, hamba-Mu ini bermohon kepadamu ya Allah agar Engkau menurunkan hujan kepada kami. Mendengar doa yang disampaikan atau diucapkan, dipanjatkan oleh seekor semut itu, maka Nabi Sulaiman alaihissalam mengajak kaumnya kembali ke rumahnya masing-masing. Wahai kaumku, marilah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Sebentar lagi hujan akan turun membasahi bumi kita, dan kita akan dapat menikmati hujan yang menyebabkan kesuburan yang cukup untuk kita semua, cukup untuk kita nikmati semua. Kenapa wahai Nabi Sulaiman alaihissalam engkau mengajak kami semua ini pulang ke rumah kami masing-masing? Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab kaumnya itu bahwa tadi di dalam perjalanan menuju suatu tempat yang aku tunjukkan yang cukup luas itu, saya mendengar seekor semut berdoa memohonkan agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hujan itu akan turun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebab doa seekor semut tersebut. Lalu setelah mereka kaumnya itu kembali kepada rumahnya masing-masing, benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Hujan pun turun dengan derasnya dan membasahi semua lapisan-lapisan bumi yang ada di wilayah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kembalilah wilayah Nabi Sulaiman alaihissalam itu menjadi subur makmur dengan berkat hujan yang turun membasahi negeri Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, inilah seekor semut yang cukup terkabul doanya. Walaupun seekor semut, namun karena semut tidak mempunyai dosa, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah melakukan dosa-dosa seperti manusia, maka walaupun dia adalah seekor hewan, namun Allah Subhanahu wa taala
memperhatikan doa-doa semut-semut atau hewan-hewan tersebut. Semoga cerita yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.